Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aristi Antonieta Bulu, NRP 22232778, kelas A semester 2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas video pembelajaran anatomi fisiologi sistem digestif yang diberikan oleh Bapak Hendri Didi Harto, SK Nurse MPD. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu definisi dari sistem digestif. Sistem digestif atau sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Sistem pencernaan juga ini merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh melalui proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai dengan anus. Selanjutnya, fungsi sistem pencernaan yang pertama, mencerna sumber makanan untuk energi tubuh. Yang kedua, memecah nutrisi menjadi nutrien sehingga dapat menembus membran plasma. Yang ketiga, absorpsi nutrisi dari makanan yang sudah dihancurkan. Yang keempat, eliminasi sisa metabolisme atau makanan yang tidak dapat dicerna. Sistem pencernaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi dengan bantuan gigi dan lidah, juga dengan otot lambung. Kemudian yang kedua itu pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Anatomi sistem pencernaan. Di dalam saluran pencernaan terdiri dari rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kemudian ada organ tambahan yaitu gigi, lidah, kandung empedu, hati, pankreas, dan kelenjar-kelenjar liur. 5 proses aktivitas penting dalam saluran pencernaan. Yang pertama, ingesti. Ingesti ini merupakan masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan. Ingesti dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bolus, yang kedua kimus, dan yang ketiga misel. Bolus ini merupakan makanan yang masuk dalam mulut. Kimus merupakan makanan yang sudah mengalami proses di lambung, makanan yang telah bercampur dengan HCl lambung dan berbentuk bubur. Sedangkan misel adalah makanan yang telah bercampur dengan getah empedu dan pankreas di intestin. Yang kedua, sekresi. Sekresi ini merupakan pengeluaran sekret pencernaan untuk membantu proses ingesti, yaitu oleh enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, digesti. Digesti ini merupakan penghancuran makanan secara mekanik dan kemis menjadi bentuk yang siap diabsorpsi oleh villi intestin. Yang keempat, absorpsi. Penyerapan makanan oleh villi-villi intestinal dan masuk ke dalam sirkulasi. Dan yang terakhir ini defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna keluar tubuh. Kemudian kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu saluran pencernaan bawah. Yang pertama, usus. Usus ini dibagi menjadi 2, yaitu usus halus dan usus besar. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Sedangkan usus besar juga terbagi menjadi 3, yaitu caecum, kolon, dan rektum. Dan yang kedua, anus. Usus halus atau intestinum minor. Usus halus ini merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jontot-jontot usus. Villi ini berfungsi untuk memperluas daerah penyebaran usus halus sehingga sari-sari makanan dapat diserap lebih banyak. Di dalam tiap villi terdapat pembuluh darah kapiler dan lakteal atau saluran limfa yang berfungsi untuk transfer makanan yang terabsorpsi, di antaranya absorpsi karbohidrat, protein, dan lemak. Usus halus ini menghubungkan lambung dengan sekum atau kolon. Usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Yang kedua jejunum, yaitu usus kosong, panjangnya kurang lebih 7 meter. Dan yang terakhir ileum, usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 1 meter. Selanjutnya, usus besar. Usus besar atau kolon adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum.
Usus besar ini menghubungkan ileum dengan rektum, panjangnya kurang lebih 1,5 meter atau 5-8 kaki, diameter 6,3 cm. Kolon terbagi menjadi cecum, kolon, dan rektum. Kolon ini terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid. Selanjutnya fungsi usus besar, yaitu yang pertama menyerap nutrisi dan air dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Yang kedua, mengolah sisa makanan dan minuman dengan bantuan bakteri baik di dalam usus. Nah, bakteri ini berfungsi untuk mensintesis berbagai vitamin dan melindungi usus dari bakteri berbahaya. Yang ketiga, membentuk atau mengubah tinja dari cairan menjadi padat. Yang keempat, menyerap zat empedu. Sisa-sisa empedu yang masih terdapat pada makanan yang telah dicerna akan diserap kembali oleh usus besar. Yang kelima, menyimpan tinja yang akan dibuang. Dan yang terakhir, membuang tinja keluar dari tubuh. Berikut anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Panjang lubang anus kira-kira 2-4,5 cm dan dikelilingi oleh otot anular yang disebut sfinkter anal dalam dan sfinkter anal eksternal. Sebagian anus terbentuk dari permukaan tubuh atau kulit dan sebagian lainnya dari usus. Saluran ini juga dilapisi oleh selaput lender. Bagian atas saluran ini memiliki sel-sel yang menghasilkan sekresi untuk mempromosikan kotoran keluar dari tubuh. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh sfinkter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di anus terdapat otot sfinkter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan feses melalui proses defekasi atau buang air besar. Selanjutnya rektum. Rektum adalah bagian terakhir dari kolon yang menghubungkan kolon sigmoid atau di atas dan anus di bawah. Rektum menyimpan feses sampai dikeluarkan dari tubuh. Secara anatomi rektum terbentang dari vertebra sacrum ketiga sampai garis anorektal. Secara fungsional dan endoskopi, rektum dibagi menjadi bagian ampula dan sfinkter. Bagian sfinkter disebut juga anulus hemoroidalis, dikelilingi oleh musculus levator ani dan fascia coli dari fascia supraani. Fungsi rektum yang pertama, tempat penampungan feses. Yang kedua, mendorong feses untuk keluar. Yang ketiga, adanya mukosa memungkinkan terjadinya penyerapan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini menguntungkan pada pengobatan dengan suppositoria dan lavement nutritif. Sekian materi yang bisa saya bagikan. Terima kasih.